Jadi kan repot juga ya kalau misalkan kita tinggal kita lagi nggak mau main bumerang atau mau main free fly, gimana tuh nanti dia nggak mau makan kan, sementara misalkan kita ada kesibukan. Jadi nanti aku mau ganti lolohan ini sama millet ya. Oke, kita lanjut. Gimana sih caranya biar dia mau gigitin millet ini, mecahin millet ini, jadi dia nggak ketergantungan sama lolohan terus. Kalau langsung disuguhin ini millet, karena terbiasa yang lembut, kalau dikasih yang keras dia agak kesusahan nanti jadinya. Kalau dikasihkan begini dia belum tentu mau. Ada yang bisa matuk-matukin doang, ada yang nggak bisa mecahin. Nah pertanyaannya kan dia tetap mau nggak nih di free fly, di bumerang gitu ya, kalau dia nggak dikasih lolohan lagi nih. Yo, halo teman-teman, ketemu lagi di channel kita Brahmini Koko ya. Ini ketemu sama si Deti nih. Deti ini kan masih lolohan ya. Jadi kan repot juga ya kalau misalkan kita tinggal kita lagi nggak mau main bumerang atau mau main free fly, gimana tuh nanti dia nggak mau makan kan kalau nggak dilolohin terus, sementara misalkan kita ada kesibukan. Nah sekarang caranya biar kita bisa tinggal tapi dia tetap aman, tetap bisa makan gitu ya, kita harus ngajarin dia makannya bukan lolohan lagi karena dia udah gede begini. Jadi nanti aku mau ganti lolohan ini sama millet ya, millet putih. Oke, sebelum kita lanjut bagaimana caranya mengganti dari lolohan ke millet, teman-teman bantu subscribe ya. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah atau DM di Instagram kita ya, di @brahminikoko. Lanjut, kita mau ngasih tipsnya atau triknya biar dia nggak ketergantungan sama lolohan terus. Nah oke, kita lanjut. Gimana sih caranya biar dia mau gigitin millet ini, mecahin millet ini, jadi dia nggak ketergantungan sama lolohan terus. Jadi nggak nunggu kita lolohin dulu, tapi tetap kalau kita mau ajakin dia main buat free fly atau bumerang tetap bisa gitu ya. Gini nih caranya. Yang pertama, tetap seperti biasa, kalau mau kita ngajarin dia sesuatu itu paling efektif di jam makannya dia ya. Saya biasa kasih makan tuh pagi sama sore. Jadi kalau pagi sama sore dia tuh pasti lapar. Pertama-tama kita kasih dia rasa-rasa dulu ya. Rasa-rasa itu maksudnya kita suruh dia nyobain dulu nih lolohannya. Oh ini enak nih lolohannya nih, enak nih gitu ya. Enak kan? Ya nih lagi nih. Kita cek dulu nih, kalau dia ngikutin berarti dia suka lolohannya. Nah kalau dia udah oke begini, udah tahu ini makanannya dia bakalan kita lanjutin ke tahap selanjutnya. Nah di tahap kedua kalian tentunya harus sediain millet. Ini millet ya, millet putih nih ya, di toko-toko pakan burung itu banyak kok. Nah ini millet jadinya, millet putih. Dia tuh kan ada millet apa gitu ya. Jadi untuk pertama ngajarin dia makan itu millet putih aja dulu tuh. Beli 10.000, 20.000 juga udah banyak banget. Jadi masukin ke sini ya, tempat makan dia. Kalau kita beli sangkar tuh kan ada dua biasanya tempat makannya, ada yang buat minum, ada yang buat makanan nih. Nah satu isi buat minuman, di dalam itu udah ada, jadi dia nanti minum di situ, mandi di situ juga. Kalau ini buat makanannya dia. Pastiin usianya dia itu udah 2 bulan ke atas ya, 3 bulan atau 4 bulan lebih bagus. Kenapa? Karena di usia seperti itu biasanya mereka tuh paruhnya udah kuat buat mecahin millet itu. Karena millet ini kan biji-biji gitu ya, biji-biji yang kayak ada kulitnya gitu. Jadi dia mecahin kulitnya dulu. Jadi bagian dalamnya ini yang kecil-kecil ini nanti dia makan. Ya kayak dia emut-emut gitu dulu. Nah, gimana caranya biar dia mau matukin millet ini? Kalau kalian letakin meja langsung tanpa diajarin, biasanya dia nggak makan sama sekali malah. Karena dia terbiasa dengan bubur lolohan yang sangat creamy ini ya. Nih, lembut banget di lidahnya dia. Jadi kalau langsung disuguhin ini millet, karena terbiasa yang lembut, kalau dikasih yang keras dia agak kesusahan nanti jadinya. Kalau dikasihkan begini dia belum tentu mau. Ada yang bisa matuk-matukin doang, ada yang nggak bisa mecahin. Nah gimana caranya biar dia langsung mau gitu ya, biar dia semangat tuh begini caranya. Ini tipsnya, ini yang penting. Jadi di sini kuncinya, kalian udah kasih buburnya begini ya,
udah dia rasa-rasain begitu ya. Ini mohon maaf burungnya di dalam sangkar aja, biar saya konsen di millet sama lolohannya. Jadi kalau kalian sudah ngasih dia rasa-rasa begini, rasa lolohannya ya ke dia, pastikan di jam lapar tadi ya, di jam makannya dia. Selanjutnya adalah lolohannya ini kalian titik-titikin di sini. Di sini nih, di lolohan apa? Di milletnya ini kalian campurin nih bubur lolohannya di sini nih. Jadi nanti dia akan mengambil bubur lolohan yang ada di atas millet putih ini. Bikin merata aja, tipis-tipis aja, jangan blok sekalian banyak ya, tipis-tipis aja. Nah, kalau masih ada permukaan yang belum tertutupi, kalian tutupi. Nanti kita coba nih gimana dia mau nggak gitu ya nyobain lolohan yang udah kecampur-campur sama millet ini. Kalau dia lapar, dia seharusnya akan mau nggak mau dia akan mematuk di sini. Kalau dia mematuk di sini, dia akan mematuk lolohan ini, juga akan mematuk millet tadi, karena milletnya akan tercampur lengket di lolohannya kan. Tuh begini, milletnya tercampur di lolohan. Otomatis kalau dia gigitin lolohannya, dia akan juga tergigit milletnya. Karena dia lapar, apapun yang masuk ke mulut dia bakalan dikunyah, termasuk yang agak keras seperti milletnya nih. Ini udah ya, kita masukin nih. Aku mau masukin ke dalam sini. Ntar kita lihat dia masukin apa enggak. Tuh. Nih ya. Nih teman-teman. Tuh dia. Berhasil kan triknya? Tuh, coba lihat tuh mulutnya tuh nempel millet gitu kan. Dia kan juga bisa mencium baunya ya, bau dari bubur lolohan tadi. Turunin lagi ya dikit ya, biar enak. Dia bisa mencium juga itu. Oh, ini bubur lolohan nih ada di atas sini. Jadi dia bakalan mau matuk-matuk tuh. Milletnya juga nempel-nempel kan. Tujuan pertamanya sih membiasakan dia cara makan dengan mematuk, bukan lagi dengan mangap-mangap meminta lolohan tadi. Yang kedua yaitu tadi mencampurkan millet dengan lolohan, tipis-tipis aja di atasnya ya. Ini misalkan hari ini agak banyak ya lolohannya yang dicampur. Nanti kalau udah habis lolohan di atas ini, kalian campurin lagi lolohannya, tapi sedikit-sedikit dikurangin gitu porsinya. Jadi nanti misalkan dalam 3 hari, hari pertama misalkan 5 mili kalian masukin ya, hari kedua 3 mili, hari ketiga 1 mili, hari keempat 0. Maksudnya tuh tiap hari itu porsi lolohannya harus dikurangin. Jadi nanti di hari keberapa gitu ya, dia akan sama sekali nggak pakai ini lagi, nggak pakai lolohan lagi. Dia udah tahu nanti rasanya millet itu. Jadi dia pas jam lapar kalian tunggu aja, dia bakalan makan sendiri milletnya. Nah pertanyaannya kan dia tetap mau nggak nih di free fly, di bumerang gitu ya, kalau dia nggak dikasih lolohan lagi nih, makannya millet aja, mau nggak? Nah nanti kita coba juga nih, karena ini udah kesorean, mungkin nanti ya kita bikin video baru lagi, free fly atau bumerangnya pakai millet, nggak pakai ini lagi. Oke deh gitu teman-teman caranya. Sekian dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar cara merawat burung, cara merawat lovebird, ganti pakan, mau bumerang bagaimana, komen aja. Jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di video kita selanjutnya. Sampai jumpa.